Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa yahillu, dan halal maknanya adalah boleh, isti'malu kulli ina'in tahirin, menggunakan wadah yang suci. Jadi seluruh wadah air atau bejana yang suci itu boleh kita gunakan, illa dhahaban wa fiddatan, kecuali wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Maka jika wadah itu terbuat daripada emas dan perak, fayahrumu, maka haram menggunakannya. Wakadha, begitu juga haram, ittikhaduhu, menyimpan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Jadi menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu haram, begitu juga menyimpannya. Menyimpan wadah yang terbuat daripada emas dan perak itu juga haram hukumnya. Fil ashah, menurut pendapat ashah. Wa yahillu, dan halal, boleh maksudnya, al-mumawwahu, yaitu wadah yang disepuh atau dilapisi dengan emas dan perak, itu boleh fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Akan tapi para ulama di dalam masalah menyepuh ini mereka merinci. Jika sepuhannya itu tipis, maka itu tidak masalah. Akan tapi kalau sepuhannya menggunakan emas dan perak tadi itu banyak, maka haram secara mutlak. Jadi yang dimaksud boleh menggunakan wadah yang disepuh dengan emas dan perak, ini adalah dengan rincian. Kalau sedikit sepuhannya maka itu boleh, akan tapi kalau sepuhannya itu banyak maka haram secara mutlak. Kemudian wan nafisu, ay wa yahillul ina'un nafisu, maksudnya adalah dan halal, boleh menggunakan wadah yang berharga, yang terbuat daripada selain emas dan perak. Seperti apa? Kayakutin, seperti wadah yang terbuat daripada permata yakut. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Jadi menggunakan wadah yang berharga, bahkan lebih berharga, bahkan lebih mahal daripada emas dan perak, seperti menggunakan wadah yang terbuat dari permata yakut, itu diperbolehkan. Karena pelarangan yang datang daripada menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu ada pelarangan langsung daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi intinya boleh menggunakan wadah yang berharga seperti menggunakan wadah yang terbuat dari permata yakut selain daripada emas dan perak. Kalau menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak, itu dilarang secara mutlak. Kemudian wama dubbiba, dan apa, yang maksudnya wadah, dan wadah yang ditambal bidhahabin au fiddatin, dengan emas atau perak. Wadah yang ditambal dengan emas atau perak,
Dobbatan kabiratan, yaitu dengan tambalan yang besar, lizinatin, tujuannya adalah untuk perhiasan, tambalannya besar, tujuannya adalah untuk perhiasan, harumah, maka haram menggunakannya. Au saghiratan, atau kalau tambalannya itu kecil, biqadril hajah, hanya sekedar kebutuhan saja, untuk sekedar kebutuhan, fala, maka tidak haram. Kalau tambalannya kecil, kemudian sekedar kebutuhan, maka itu tidak masalah, tidak haram. Au saghiratan, atau tambalannya itu kecil, lizinatin, tapi tujuannya adalah untuk perhiasan, bukan untuk hajat. Au kabiratan, atau tambalannya besar, lihajatin, karena untuk kebutuhan, untuk hajat, maka jaza, boleh fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Jadi kalau tambalannya kecil, tujuannya adalah untuk hajat, tujuannya adalah untuk perhiasan, atau tambalannya besar tapi tujuannya untuk hajat, maka itu tidak masalah, boleh. Kemudian wadabbatu maudhi'il istimal, adapun menambal tempat yang digunakan, itu kaghairihi, itu seperti menambal selainnya. Fil ashah, menurut pendapat ashah. Jadi yang dimaksud tempat yang digunakan itu adalah contohnya seperti gelas. Tempat gelas yang kita gunakan untuk minum itu adalah mulut gelas. Nah, hukum menambal pada mulut gelas ini sama hukumnya seperti menambal yang lainnya. Jadi yang dimaksud menambal tempat yang digunakan itu seperti itu. Misalnya gelas, tempat yang digunakan untuk minum adalah mulut gelas. Nah, di situ yang ditambal. Nah, menambal di tempat situ itu hukumnya sama dengan menambal tempat yang tidak digunakan, atau samping gelas, atau bawah gelas, dan yang lainnya. Fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Kemudian beliau mengatakan, qultu, kata Imam Nawawi, aku berkata, al-madhabu, adapun menurut pendapat madhab, yaitu yang dimaksud pendapat madhab ini adalah pendapat yang kuat di dalam meriwayatkan madhab. Adapun menurut pendapat madhab adalah tahrimu dhabbatid dhahab mutlaqan, haramnya menambal menggunakan emas, haramnya menambal dengan menggunakan emas mutlaqan, secara mutlak. Jadi kebolehan menambal yang telah disebutkan di atas tadi itu adalah jika yang digunakan menambal itu adalah perak. Akan tapi jika yang digunakan menambal itu adalah emas, maka haram secara mutlak. Yang dimaksud secara mutlak adalah baik tambalannya itu besar atau kecil, baik untuk perhiasan atau untuk hajat. Kalau yang digunakan menambal itu adalah emas, maka haram secara mutlak. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.